Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Idul Fitri. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Sekian lama saya tidak membuat konten baru, hanya share konten-konten yang lama. Dan untuk waktu sebulan ini hamba off untuk online Facebook. Hanya aktif di Instagram dan YouTube. Terima kasih saudara-saudari menyimak selengkapnya nanti sampai akhir konten. Silahkan di subscribe, silahkan siap-siap copy paste dan share. Semua konten channel YouTube ini bebas edit, ya, disandingkan dengan konten lain yang sebidang dan bebas download, bebas copy paste dan share. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih di subscribe. Saya coba membacakan realita yang saya temukan di lapangan selama 3 bulan keliling Sumbar sampai ke pelosok. Bahkan saya lanjutkan memasukkan laporan kepada Tata Usaha Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur, ke DPMD Provinsi Sumbar, Elkam Provinsi Sumbar, Dinas Kebudayaan. Isi laporannya sama, adalah temuan yang sangat menghebohkan, dan alhamdulillah sudah di copy saudara-saudari yang lain. Dan reaksinya adalah sudah banyak yang memprotes Elkam, sudah banyak yang masih tidak percaya dengan penghulu, Datuk, Wali Nagari, BMN, jaringan dalam jaringan yang jika suatu Karapatan Adat Nagari, Wali Nagari, BMN sudah bekerja sama, maka suatu negeri itu akan terjual tergadai, hanya berubah menjadi segerombolan orang yang menjual negeri, yang mengambil keuntungan pribadi, golongan, ya. Dan temuan yang dimaksud tadi adalah 50 lebih ketua Karapatan Adat Nagari mengakui secara tertulis membutuhkan kaderisasi alih generasi dan bekal menjalankan amanah sebagai ketua KAN tentunya, dan si ketua KAN tidak sanggup mengkader anggotanya yang minimal suatu negeri itu, satu Karapatan Adat Nagari minimal ada 30 penghulu datuk, ya. Dan 50 lebih ketua KAN tersebut adalah asal 19 kota, 19 kabupaten seprovinsi Sumbar. Ada bukti otentik pada konten sebelum ini, ya. Dan pembuktian itu setelah saya masukkan kepada kelembagaan yang saya sebutkan tadi. Saya masukkan tanggal 17-18 Januari, ya. Saya dari Lampung ini tanggal 31 Oktober 2021 keliling Sumbar, dan kembali lagi kepada Lampung 30 Januari 2022. Ya, realitanya itu begitu. Ya, jadi untuk apa keberadaan Makati, Buya, ya? Minang itu rata-rata bertolak belakang dengan ucapan, bertolak belakang dengan pengakuan. Ya. Bertolak belakang dengan pengakuan adalah yang dimaksud adalah bersumpah demi Allah tetapi tabiatnya melanggar firman Allah. Ya, mengaku beradat manusia tetapi yang berlaku adalah adat binatang. Dan binatang dalam bahasa Arabnya adalah saka, sori, kotil, mutawatisi, kasran, nazana, permusuhan, rakus, kejam, bengis, serakah, pembunuh, pemalas, zina. Itu ya. Dengan mobil inilah saya kemarin di Sumbar selama 3 bulan, dan bahasa saya tidak berubah. Kalau di medsos bukan main gaya-gayanya, ya. Sok-sok suci, sok-sok baga, sok-sok santiang. Tetapi saat saya datangkan ke Minang, hilang. Ada yang benar-benar sudah berjanji di sini, sampai di Minang tidak ada kelihatan batang hidungnya. Setelah saya sampai di rantau, mulai lagi mereka bersuara menantang-nantang saya. Nah, itulah gayanya orang Minang, ya. Dan mengaku dan bahasa yang mereka pakai itu adalah seakan-akan lebih beradat daripada Allah, lebih beradat daripada firman Allah. Ya, seakan-akan lebih beradab daripada sekalian nabi.
Jadi muda-mudi Minang hati-hati, dijual oleh Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari banyak sekarang rata-rata, makanya laporan masuk ke kepolisian sangat banyak Wali Nagari yang tersangkut korupsi, ketuakan yang menjual ulayat mengenai plasma di Pasaman dan macam-macam. Itulah kebejatan mereka, dan mereka bahasa mereka itu benar-benar seakan-akan manusia beradab tetapi bertabiat binatang. Begitulah ya realitanya. Ya, terima kasih.